Tiga HP flagship ini bakal gue bandingin sebagus apa dan mana yang paling worth it. Yang nantinya kalau menang bakal dibandingin nih sama Samsung S24 Ultra. Siapa yang menang ya? Enggak lah, bercanda. Kan masa ya gue bandingin sama Samsung gitu ya? Enggak aci bro ya. Tapi tetap nih, yang gue bisa acihin yaitu bandingin tiga handphone ini. Sebagus apa buat lu pilih nanti. Karena buat di harganya, ini tiga di rentangan harga yang enggak jauh-jauhan. Dari Xiaomi 14 dengan SKU 12256 itu di harga 11.999.000. Kalau ROG Phone 8 di 12256 mulai dari 10.740.000. Dan iQOO 12 di 16GB, 512GB itu di 10.999.000. Nih kayaknya si iQOO ini udah mulai menarik gitu. Paling gede RAM sama storage paling gede di range harga yang lebih murah. Udah menang dong artinya. Ya belum lah, ini kan mainannya ranah flagship gitu. Nggak segalanya main RAM sama storage, tapi ya fitur-fiturnya juga. Kalau bisa teknologinya gitu. Makanya kita bandingin di video ini sekarang. By the way maaf nih, baru sempet jadi videonya sekarang. Pertama, semua rata pakai Snapdragon 8 Gen 3 flagshipnya saat ini. Spek atas semua dan gak ada customnya juga. Jadi harusnya udah adil buat kita bandingin sekarang. Jadi langsung aja dari tes benchmark sintetisnya, dan sebelum dites ya semuanya pun udah diupdate ke OS terakhir juga. Kita tes ulang juga dan masing-masing di mode performance-nya. Di Antutu V10 ini jelas paling dasar itu akan ada di Xiaomi 14 karena memang nggak nge-push performance-nya. Dan juga sebagai acuan jelas performance test di ROG Phone itu unggul performance-nya di 10% lebih, dan disusul juga dengan iQOO 12 di 8% lebih tinggi dibanding Xiaomi 14 dari performance gain-nya. Tapi untuk di Geekbench namanya juga 8 Gen 3 basic yang nggak macam-macam kayak si Galaxy punya ya. Ketiganya berada di range yang sama, walaupun ada perbedaan sedikit ya. Tapi menurut gue sih ini ya plus minus di inkonsistensi tesnya aja. Dan untuk 3D Mark, lihat ROG Phone punya unggul lagi dengan skor 60% lebih kencang daripada Xiaomi 14 di slingshotnya. Sama pula kayak iQOO 40%-an, namun yang agak aneh nih, wildlife-nya iQOO ini agak sedikit melambat ya. Di kedua lainnya itu dapat skor sama, dia sendiri nih hampir 20% lebih lambat. Untuk stability test ya, untuk CPU stress testnya di Xiaomi 14 di 15 pertama itu dapat 100 sampai 90% performance. Naik turunnya lagi 90 sampai 40 itu setelahnya selama 1 jam. Dan ROG Phone 8 itu 100 sampai 80% itu ya bertahan selama 30 menit pertama, dan sisanya turun di sekitaran 90 sampai 60% nih setelahnya. Dan iQOO 12 itu 100 sampai 80% gradual juga ini sampai 20 menit, dan sisanya dia itu stabil di 80%. Nah, untuk 3D Mark untuk stability testnya Xiaomi 14 itu dapat 74%, ROG Phone 8 itu 84%, dan iQOO sayang sekali di 56%-an. Jadi memang dari sini bisa disimpulin yang paling kencang itu jelas ROG Phone 8. Dari segi performance limitnya yang terlihat itu dibuat longgar yang bikin handphone itu bisa unggul dari segi permainan angkanya. Namun untuk longevity smartphone biar tetap stabil maksudnya, gue akuin dengan racikan si iQOO ya, yang mungkin karena ada supercomputing chipnya dan tentunya hal yang orang iQOO tahu aja gitu ya, dia bisa lebih stabil di segi CPU-nya. Ya kalau wildlife stress testnya sih memang 56%, cuma ini jelas limitasi GPU-nya aja sih kelihatannya. Menurut kalian gimana untuk di bagian performance yang saat ini nih? Sekarang kita bahas desainnya. Yang jelas ketiga handphone ini sangat-sangat berbeda ketika lo lihat. Nggak ada yang mirip bagi gua. Satu compact, satu casual, satu gaming enthusiast, walaupun disunat makin casual. Kita mulai dulu dari Xiaomi 14 yang dia punya dengan desain minimalis, simple, berfokus kemudahan digenggam dengan satu tangan aja. Jadi cocok buat yang nggak suka dengan desain handphone besar. Punya 3 warna juga pilihannya, dari sisi samping flatnya juga dengan warna stainless yang mengikuti base colornya, dan sisi belakang bahan kaca dengan finish matte punya. Dan kamera bump-nya ini gue paling suka stylenya dibanding yang lain. Emang kalau iQOO 12 itu stylenya masih casual, tapi yang dari segi dimensi dia ini yang paling umum dibanding yang lain. Yang gue suka dari iQOO 12 itu pilihan stylenya casual, elegannya dapat juga, flat side-nya juga, backlight pula lagi. Dan pilihannya paling aman ya buat kalian nggak mau macam-macam lah intinya. Plus ditambah dia juga tetap collab dengan BMW M Performance ya di perilisan tahun ini. Jadi kerasa ini barang kelasnya itu setara BMW. Oke lah ya. Nggak kayak ROG Phone 8, nggak collab barang apa-apa bagian desainnya, tapi kayak collab dengan dirinya sendiri, yaitu si ROG ya. Jadi gaming parah gitu ya. Ada badge tema gamingnya, mata RGB ROG tetap ada, namun lebih keren dibanding generasi sebelumnya. Dan tentunya ada fitur gaming air trigger dan USB-C di samping untuk alat bantu pas lagi main game. Kurangnya yang menurut gua desainnya ini bulky dan terberat di antara kedua handphone lainnya. Tapi kan lo paham, kalau handphone gaming, kalau kecil itu kan bukan handphone gaming gitu ya.
ya. Jadi jelas ini desain yang cukup agresif, gaming sentris parah yang pasti auto paham kalau ini tuh bukan handphone biasa-biasa aja. Kalau secara spek biar lebih jelas, Xiaomi punya ukuran paling kecil 6,36 inci, sedangkan iQOO 12 dan ROG Phone 8 sama di layarnya 6,78 inci. Dengan bobot yang paling jelas Xiaomi lebih ringan dan lebih tipis juga karena dia itu compact design. Soal warna pula rata, ada pilihan warna hitam sama putihnya, dan khusus Xiaomi dia itu punya opsi warna hijaunya. Tapi secara overall, ROG Phone ini punya fitur-fitur lebih untuk gaming karena ya dia gaming sentris desainnya. Sampai sini sih udah nggak ada yang bisa dimenangin dari soal desainnya. Lebih segi ke material juga udah sama-sama mirip pula gitu. Nggak ada yang masih plastik atau malah pakai kulit di bagian belakangnya. Paling kalau mau adu-aduan, di bagian IP ratingnya aja sih, karena si iQOO 12 sendiri dia ini masih IP64, beda sama Xiaomi bahkan ROG Phone yang sudah IP68 dengan fitur-fitur gaming yang tetap ada. Ya boleh jadiin bahan mendang-mending sih sebenarnya ya, tapi ya coba deh inget-inget kapan sih terakhir kalian main HP sambil berenang gitu ya. Kalau kehujanan kan ya iQOO 12 masih tahan juga. Yang menurut kalian gimana? Nah sekarang soal layar nih, semuanya udah standar flagship juga harusnya. Cuma sayang buat iQOO 12 informasinya nggak selengkap yang lain ya. Jadi gue kurang tahu beberapa fiturnya tentang si layarnya. Tapi yang pasti dari ketiga handphone ini sama-sama udah pakai AMOLED, refresh rate-nya variatif, menyusun dari casual 120Hz Xiaomi, terus ke performance-nya si iQOO-nya ini 144Hz, dan entusiasnya itu di 165Hz-nya punya ROG. Ketiganya variabel bisa turun ke 1Hz juga buat ngirit baterainya juga. Tapi yang gue heran kenapa ROG masih di Full HD Plus aja, padahal rata-rata sekarang udah minimal 1,5K gitu resolusinya. Kayak payah aja gitu nih nggak di-upgrade si ROG. Semuanya juga udah punya layar punch hole, bezelnya tipis, bahkan ROG pun juga sekarang kayak gitu. Biar ikutan kasualnya masuk juga. Jadi sih ya udah sama ya. Ini aja nih iQOO nih kurang lengkap infonya, jadi gue kurang tahu untuk pembandingannya. By the way, soal penggunaan kayaknya nggak ada yang perlu dikomplain. Semuanya asik buat di penggunaan sehari-hari. Palingan buat Xiaomi aja yang punya ukuran kecil dan memang bukan handphone gaming. Jadi kalau dipakai main game agak sempit aja sih di layarnya. Cuma ya kalau lo nggak masalah sih ya udah pakai aja nggak masalah. Nah, operating system nih jelas udah terbaru di Android 14 semua dengan custom UI masing-masing. Xiaomi bawa HyperOS, iQOO bawa Vantos OS, dan si ROG bawa ROG UI yang sebenarnya masing-masing punya experience sendiri. Ini menurut gue aja ya. Kalau Xiaomi HyperOS sama Vantos itu sih yang udah paling friendly buat dipakai sehari-hari karena udah ada fitur casual use-nya. Jadi ya aman-aman aja buat pengguna baru. Kalau ROG ini baru nih ya, mungkin tampilannya itu mendekati stok Android. Tapi kalau buat seorang entusias gamer kan nggak mungkin ya lu cuma dapat handphone dan kenceng aja. Kalau bisa ya di custom juga. Makanya di settingannya lu bisa atur mode performance dari yang ngirit baterai, terus standarnya, performance maksimumnya, bahkan kalau lo mau setting manual pun ya ada. Intinya ya bikin gamer seneng lah. Ya, ada namanya nih fitur namanya itu Armoury Crate gitu ya. Di sini udah all in one buat settingan lu di tiap game. Bahkan di situ bisa dikasih rekomendasi game-game apa aja yang bisa jalan di refresh rate maksimalnya si ROG punya ini. Mantap nih. Sama lu juga ya bisa atur sendiri RGB lightingnya biar makin heboh yang di bagian belakang ini. Ya komplit bener lah buat para entusias gamer gitu ya. Tapi nggak gitu doang. iQOO pun juga handphone yang jual performance sama dia punya customisasi buat main game ya. Cuma memang nggak sekumplit ROG punya. Dan setidaknya ROG nggak punya teknologi mantapnya punya si iQOO, yaitu game super resolution sama game frame interpolation ya. Ini fitur yang gue harapin bakal ada di ROG Phone 8, ternyata belum ada. Nanti deh gue bahas lagi ya. Soalnya gue mau tambahin juga soal Xiaomi ya, soal si HyperOS-nya. Jadi untuk si OS ini juga masih baru. Sebelumnya kan MIUI ya. Di sini lebih modern lagi tampilannya, lebih smooth juga, dan tentunya bisa kasih storage lebih ringan nggak kayak si MIUI sebelumnya. Jadi ya oke juga lah. Dan untuk semua OS yang kita coba di sini nggak kerasa ada bug yang muncul. Bloatware semua juga ada. Ya memang standar handphonenya masuk Indonesia aja ya. Nah buat gamingnya kita udah tes lagi nih. Ini catatan juga nih buat si iQOO yang ada fitur gamingnya wahnya itu ya kita matiin dulu biar lebih adil. Kalau mau tahu performance-nya cek masing-masing aja untuk reviewnya biar nggak makin panjang juga gitu ya. Tapi yang pasti semuanya sama di mode performance-nya aktif semua biar maksimal ya tenaganya. Jadi langsung aja di game pertama yaitu Mobile Legends. Di sini udah kelihatan ya yang why banget itu handphone apa. Padahal itu handphone gaming enthusiast, tapi settingannya masih ke lock di 60 fps aja. Kayak
Kenapa gitu? Ini bahkan sampai Xiaomi yang bukan handphone gaming aja udah unlock 120 fps loh. Agak kecewa sih gue pas review kemarin. Tapi kalau lihat dari chart FPS-nya sendiri, ya bisa dilihat lagi biar kalian paham. Yang pertama, yang drop FPS-nya parah, yang bukan stuttering ataupun frame ya, itu ya lebih ke buka menu aja ya. Itu bukan drop parah gitu. Nah, yang perlu diperhatiin itu ya di bagian grafiknya si Xiaomi ini. Setelah permainan selama 15 menit, dia performanya suka turun ke sekitar 90-an fps. Terus balik lagi kalau udah dingin handphonenya. Cuma ya ini wajar karena ini bukan handphone gaming berat dan memang settingan 120 fps itu sebenarnya bukan hal yang mudah untuk dapat stabil di jangka waktu yang panjang. Walaupun iQOO sih ya kayak sombong banget gitu. Ini nggak ada turun-turun performanya pas lagi main gamenya. Emang nih si super computer chipnya ini OP parah gitu. Terus game kedua kita pilih CODM mode Battle Royale biar ada tes gaming game open world gitu ya. Tadinya juga pengen di Warzone cuman kayaknya agak jahat aja gitu buat sekarang, jadinya CODM aja dulu ya. Kalau PUBG kan udah terlalu mudah buat spek-spek handphone kayak gini. Nah, kalau lihat dari grafik performance-nya kayak udah nggak ada yang perlu dikhawatirin. Settingan sama mentoknya di medium ultra 90 fps, rata-rata sekitaran 80-an fps, dan walaupun iQOO 12 itu di 82 aja, paling bawah performance-nya, pendapat gue sih ini masih aman karena masih masuk dalam margin error yang wajar ya. Nggak perlu banyak komen lah untuk di game ini. Dan sebenarnya sama juga sih kayak di game Genshin Impact. Di permainan durasi sama kayak ya udahlah ya, lancar semua. Settingan highest 60 kayaknya 3 handphone ini bener-bener dioptimize untuk Genshin Impact semua gitu. Bener-bener dapat rata-rata FPS yang oke serta juga untuk chartnya tergolong stabil nggak turun FPS-nya. Jadi ya udahlah ya, udah puas lu main game ini di 3 handphone ini. Kalau penggunaan baterai ya ini yang gue simpulin aja berdasarkan durasi kita tes masing-masing gamenya. Yang paling jelas itu pasti Xiaomi 14 bakal lebih boros. Tapi kalau lihat dari kapasitas baterai yang nggak besar, gue rasa ini hal yang sangat wajar. Jadi beda tuh, 10% yang berkurang pada Xiaomi dan ROG itu nggak sama, walaupun persenannya itu sama. Satunya 4600 mAh, yang satu 5500 mAh. Tapi tetap ROG curang nih. Buat game Mobile Legends lu bisa lihat itu paling sedikit kurangnya karena dia itu cuma main game di 60 fps aja. Ya sebenarnya ini sekalian gambaran juga sih seberapa boros ketika lo main game di 60 fps sama 120 fps ya. Jadi ya semakin tinggi settingan gamenya, apalagi refresh rate-nya, ya pasti akan lebih boros untuk penggunaan baterainya. Dan udah pada paham lah ya kalau gue tuh sekarang mau bahas soal baterainya. Ada yang bakal menang, ada yang kalah telak nih. Kalau bahas dari kapasitasnya kan soalnya jelas ini jelas si Xiaomi itu paling kecil dan ROG paling besar. Lumayan hampir beda 1000-an mAh cuy. Cuma kalau dari teknologinya, ini menurut gua ini udah cukup imbang. Dari Xiaomi punya pengecasan di 90 watt, ada wireless charging sampai 50 watt juga. Bahkan ada teknologi buat ngejaga baterainya lebih awet. Ya iQOO juga udah gitu sih. Dari spek baterainya udah didetailin lengkap ya. Ngecas juga dari 120 watt flash charge punya yang paling kenceng di sini juga. Tapi ROG nggak mau kalah. Walaupun paling lambat di cuman 65 watt aja ya, 65 watt itu sebenarnya kenceng juga. Ya, dia itu punya bypass charging buat lo main game yang bisa lo aktifin ketika main game. Jadi buat lo yang pengen stay on saat grinding game gitu ya, lo bisa pakai fiturnya di ROG Phone ini. Tapi tetap udah sampai level ini, soal baterai itu bukan hal yang perlu lo pusingin. Kayak udah rata semua pada fast charging dan semuanya dapat charger di bawahnya juga. Jadi udah udah aman maksud gua. Dan intinya lo kalau mau pakai buat charging, pakai charger bawaannya aja yang asli, jangan pakai charger yang nggak jelas ya. Nah sekarang soal kamera nih, boleh lah ya kita bandingin. Ini semuanya udah pada jual kamera loh pas launchnya. Apalagi si ROG Phone ini nih, handphone gaming jualan kamera, gokil nggak tuh ya? Tapi ya semuanya lo harus paham lah ya, mana yang harusnya paling bagus, mana yang paling biasa aja. Kayak nggak perlu gua detailin lagi sebenarnya. Lo lihat aja spek kameranya udah mana yang paling sombong gitu, yaitu Xiaomi. Udah co-engineer sama Leica, ISP Xiaomi Imaging Engine, sensornya Light Fusion 900 juga. Udah komplit lah main kameranya. Kalau iQOO 12 dia mau pamer punya periscope. Jadi nggak sekedar jual performance aja nih sekarang. Dan ROG ya mereka mau pamer, tapi bukan punya kamera terbaik dibandingkan kompetitornya, tapi mau pamer sekarang kameranya itu jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya
oke lah ya ini. Gue jabarin satu-satu ya. Buat fotonya Xiaomi 14 itu ada dua pilihan profil warna di mode standarnya. Leica Vibrant sama Leica Authentic. Terus buat zoomnya bisa aktifin tele 3,2 kali dan digitalnya sampai 60 kali. Dia itu ada mode Pro juga buat foto sama videonya. iQOO 12 mode fotonya dia ada 3 profil warna dari vivid, tekstur, dan natural. Ya udah kebayang maksudnya apa ya. Lalu buat pengezooman secara tele dia aktif di 3 kali zoomnya dan bisa zoom maksimal untuk digital di 100 kali. Mode Pro-nya dia juga ada di foto dan videonya. Dan untuk si iQOO ini juga ada fitur seperti Astro dan Supermoon untuk gimmick-gimmickannya, maksimalnya si periskopnya lah. Kalau si ROG ya standar aja, nggak banyak fitur di mode fotonya, hanya pengaturan dasar aja dan zoom digital maksimalnya itu di 8 kali aja. Nah, perbedaannya dulu ya, yang jelas dari Xiaomi nih, paling menarik. Dia ini co-engineering sama Leica, jadinya secara default profil warna udah standar Leica dengan 2 profil bawaan, Vibrant dan Authentic. Yang pasti buat foto kamera biasa aja, lo bisa andelin Vibrant-nya. Kalau Leica Authentic itu buat cari style klasik gitu. Terus si iQOO bisa jual style warna vivid, tekstur natural, yang jelas untuk artinya sendiri, itu penggunaannya akan seperti apa. Yang jelas untuk style fotonya ini dasarnya mirip Vivo banget. Kalau ROG ya standar mode fotonya, kalau standar fitur-fitur unik ya nggak ada lah di handphone ini. Ini gue bandingin lagi dari segi teknisnya yang gue paham dulu ya. Secara feel, selera itu beda lah ya. Kalau kalian suka cari feel handphone A dibanding B, ya udah itu pendapat kalian aja. Jadi kalau dibandingkan sebelah-sebelahan di profil warna natural atau standarnya, jelas yang punya warna paling matang menurut gua itu Xiaomi ya. Naturalnya dapat, dynamic range rapi juga, sharpness kontras itu juga udah well managed dari Xiaomi juga. Kayak minim salah teknis dan foto auto natural yang oke gitu lah. Bahkan dari iQOO 12 aja yang gua kira udah bagus juga, lebih kelihatan ini kayak over sharpening ya dibanding di bagian objek rumputnya. Jadi jelas tajamnya itu karena dinaikin sharpeningnya. Padahal masih bagus loh sebenarnya. Sedangkan ROG itu warnanya yang paling kusam, tapi secara detail masih kelihatan jelas lah ya, karakteristiknya itu lebih ke warm juga. Oke lah sebenarnya, tapi belum setara sama Xiaomi dan juga iQOO punya. Di ultrawide-nya, Xiaomi dari segi permainan warna dan karakteristiknya pun juga udah sama. Cuma kelihat jelas dia juga punya focal length yang paling pendek, jadi terlihat lebih luas hasilnya yang didapetin dari handphone ini. Tapi somehow permainan dynamic range-nya gue itu lebih suka di iQOO 12. Lebih aman untuk area shadow-nya, masih kelihatan informasinya, dan objek-objek yang difoto pun tetap aman ya, nggak keganggu karena naikin shadow-nya. Cakep sih. Kalau ROG malah dia lebih aman daripada Xiaomi 14. Mungkin ini jelas ketolong karena dari focal length yang nggak seluas Xiaomi, jadi bisa ngamanin cahaya lebih oke juga, nggak keganggu dari segi pencahayaan yang masuk. Ya sama lah kayak pas lagi gua review ya, gua suka sama ultrawide-nya pada ROG ini. Tapi kenapa? Nggak bisa gitu disamain sama main gamenya gitu. Buat foto gue juga dari ketiga handphone ini unik ya. Ya si ROG ini enggak sih sebenarnya. Tapi Xiaomi sama iQOO nih ya, nanti bakalan sama nih buat potretnya juga bahasannya. Nih, secara hasil Xiaomi, gue suka sama skin tone kulit gue ini lebih mirip-mirip ke aslinya dibandingkan iQOO yang lebih pucat. Tapi ketika kita bahas backgroundnya, menurut gue si iQOO ini menang. Ya dari segi blurnya pas, warnanya oke, ditambah potongan gue sebagai objek utama dan backgroundnya itu rapi. Dan Xiaomi ini mode vibrantnya itu muncul glare pula, warna putih gitu ya. Ya nggak jelek, cuma kalau dibandingkan sama si iQOO ya gue lebih suka iQOO sih. Sama mirip-mirip kayak di mode zoomnya. iQOO itu kurangnya dari segi skin tone dan Xiaomi itu warnanya lebih asli. Tapi karena di zoom kerasa detailnya agak berkurang nih karena smoothing. Gak kayak iQOO tetap coba tajam nih gambarnya. Ya kalau ROG ya kalian bisa nilai sendiri lah ya harganya. Kualitasnya maksud gua. Terus kalau untuk mode portrait ini kita di set di f28 rata semua dan hasilnya yang menurut gua permainan backgroundnya bokeh itu paling menang itu si iQOO ya, karena paling sesuai dengan settingan f28 pada kamera. Sedangkan Xiaomi itu udah ngeblur banget dan bahkan ROG itu keterlaluan blurnya. Dan lagi-lagi kalau ngomongin skin tone yang pasti yang bakal menang Xiaomi jauh lah ya. Ya kayak dibikin galau gitu. Secara komputasi ini bikin dilema antara Xiaomi sama iQOO. Ya kalau menurut gua ya, yang pasti udah mudah diterima itu pasti bakalan Xiaomi karena dari segi warna muka kita skin tone itu lebih keluar dan warnanya itu mungkin hal yang pertama lah dibanding untuk orang-orang awam. Maksud gua skin tone muka itu pasti jadi nilai pertama untuk orang-orang awam saat foto gitu. Sedangkan iQOO ini bagus buat portrait untuk di mode tertentu. Tapi skin tone gue jadi pucat kayak
kurang gitu Jay. Ya jadi gue bisa simpulin dari perbandingan foto di mode standar tanpa profil mereka masing-masing, ya menurut gue sih yang menang si Xiaomi ya. Paling gampang buat digunain di bagian foto dan juga dibandingkan dengan iQOO juga. Ya kalau si ROG sih ya bandinginnya sama generasi sebelumnya, jangan bandingin sama dua handphone ini ya, beda gitu. Sekarang di mode malam dulu nih, yang diawali dari iQOO itu yang agak curang sebenarnya. Kayak di mode malam wajib nyala gitu ya, udah pasti nyala maksud gue. Kayak hasil standarnya aja udah oke, dari cahayanya pasti aman, di area gelap bisa dapat warna yang jelas juga. Ya jadi auto aman gitulah di area super gelap gini. Kalau Xiaomi 14 perlu aktifin dulu mode malamnya biar bisa nyetarain sama iQOO di mode low lightnya, dan ROG pun juga sama. Ya emang lah kalau mode biasa Xiaomi-nya itu pasti nge-highlight bakalan blow out lah ya warnanya, bakal jadi putih banget. Tapi biar adil jadi langsung bandingin di mode malamnya aja. Hampir ketiganya kalau nggak di pixel peeping sama-sama oke. Cuma ya kalau di pixel peeping jelas si ROG ini akan jelas kalah. Noise-nya kerasa banget, cahayanya bisa lebih terang tapi detailnya itu berkurang banget. Terus iQOO juga udah pasti aman, tapi buat detail objek kerasa artifisialnya dan berkurang juga detailnya. Nggak sedetail Xiaomi 14 yang menurut gua Xiaomi 14 sih udah cukup ngelit ya di bagian ini. Overall yang paling bagus menurut gua di Xiaomi ini dari segi teknisnya udah oke lah. Detail rumpulnya masih oke walaupun nggak di-push terang juga. Sekarang kita lihat kelebihannya. Xiaomi Leica Authentic ini jelas lebih bisa kasih vibes klasik OG ya, ala-ala Leica punya yang udah oke. Lu foto landscape, still fotografi ini bagus ya. Memang kurang cocok kalau buat foto potret karena jadinya pucat banget mukanya. Kurang deh. Tapi kalau tepat penggunaannya ya itu bakalan jadi bagus. Atau kalau mau cobain fitur black and white-nya juga ini ya ini lebih beda, dan lu mesti cobain fiturnya satu ini. Kalau iQOO ya lu bisa cobain style profile yang agak berbeda, natural yang kayak tadi kita bisa cek. Terus juga kalau Vivid itu adalah AI-nya untuk meningkatin saturasinya, dan untuk tekstur yang jelas ini bakal naikin sharpening dan juga kontrasnya. Jadi bisa sesuaiin sama yang kalian butuhin. Nah kalau ROG fitur bagusnya itu dia itu ada air trigger ya. Jadi main game tuh enak, ngebut banget gitu. Udah pakai 8G3 lagi ya. Ini nggak ada fitur kamera maksud gua. Ya, sekarang videonya. Ya, ini udah banyak banget emang kalau bahas kamera. Ya udahlah ya. Nggak usah lama lagi, kita bahas videonya sedikit aja. Dari iQOO 12, dia itu bisa rekam hingga 8K 30 fps dan juga 4K 60 fps. Dengan stabilisasi OIS ini bisa digunakan hingga resolusi 4K 60. Dan untuk kamera depannya agak disayangkan, dia itu masih terbatas di Full HD 30 fps saja. Lalu untuk Xiaomi 14 sama juga bisa seperti iQOO 12, namun untuk rekam 8K-nya masih terbatas di 24 fps saja. OIS juga sama, dan untuk kamera depannya dia itu lebih advance, bisa rekam hingga 4K 60. Nah, untuk si ROG Phone 8 kurang lebih settingannya sama kayak Xiaomi 14, 8K 24 fps, 4K 60, OS-nya aktif di resolusi 4K aja, sedangkan kamera depannya itu sama kayak iQOO 12 yang masih Full HD aja. Ya buat hasilnya sih kalian bisa lihat aja perbandingannya di resolusi yang sama, outdoor terang, ini sih gue bisa katakan udah cukup baik dari ketiganya untuk sekedar rekam video aja. Tapi yang bisa dilihat di sini, untuk stabilizer dari mode defaultnya si Xiaomi sendiri udah nyala, sedangkan iQOO dan ROG perlu diaktifkan secara manual. Cuma untuk dynamic range sendiri menurut gue itu lebih baik di iQOO ya, karena dari warna awannya itu cukup pop up birunya ketimbang dua lainnya yang hanya putih karena sudah overexpose. Kalau di mode malam hari menurut gue jelas hasilnya yang paling oke itu adalah Xiaomi, minim noise dan area gelapnya beneran gelap gitu. Dan untuk ROG sendiri ya yang paling biasa aja karena noise-nya muncul, detail berkurang. Emang handphone yang agak sulit gitu buat rekam-rekam, dan untuk langsung kamera depannya mending langsung aja kita jelasin sama Bang Giri ya. Nah ini gue nyobain mic-nya ya, ini lagi di luar keadaannya nih. Jadi lu bisa bedain sendiri langsung buat kualitas mic-nya. Jadi menurut lu gimana di mic-nya di? Ya mending cek aja lah suaranya. Gue sengaja nih Full HD 30 karena si iQOO cuman mentok di Full HD 30 gitu. Ini gue sebenarnya pengen nyobain backlight ya. Coba deh. Tapi kayak mataharinya sih, nah itu tuh backlightnya. Kelihatan nggak? Ya. Kira-kira siapa yang paling oke? Ini gue nahan 3 HP agak repot juga sih, kampret. Ini gue coba jalan-jalan tapi ya, siapa yang paling getar? Ini nggak ada fitur yang stabilizer ya, nggak gue nyalain ya, bahkan di ROG-nya gitu, nggak gue nyalain sama sekali. Sebenarnya, nah kalau lu kepo perbedaannya di Full HD sama 4K jadinya kayak gini nih. Nah ini karena yang bisa 4K ini cuman Xiaomi 14, gue pengen coba kasih ini penunjuk aja di yang paling kira-kira perbedaannya apa gitu ya, signifikan apa enggak gitu. Cuma kalau ngeliat di awan sih, kalau di preview ya iQOO yang paling susah buat cover itu sih,
Xiaomi mendingan, tapi yang paling oke di sini ROG buat awannya gitu. Ini bukan backlight by the way. Nah sekarang gimana Di? Menurut lu Di, ini gue rekam di Full HD 60 fps. Ini biasanya kepake buat story nih. Nah, yang ROG ini itu HD 60 ya resolusinya, bukan Full HD guys. Dikira yang paling kacau siapa nih? Tapi aku tetap gue rekam di Full HD 30 ya, karena kurangnya di situ dia. Ini gue coba jalan-jalan nih. Biasanya kan 60 itu kan yang paling kacrut kan kalau buat ngomongin apa stabilizer, biasanya paling kacau deh. Nah, menurut lo gimana, Dik? Ya menurut gue sih secara overall bagian videonya kayak masing-masing punya itu udah ada keunggulannya masing-masing lah. Tapi sih ya kalau paling oke pilihannya mana, yang jelas ya pilih Xiaomi ini sih. Dari segi spek dan minusnya itu bukan suatu yang disayangkan juga ya. Nah buat yang ini cuma sekedar penjelas aja ya, biar lu paham aja apa aja inovasi yang ada di masing-masing handphone ya. Dari iQOO 12 dulu, karena dia punya teknologi yang harusnya dimiliki hampir semua handphone gaming. Bahkan HP casual flagship agar bisa ngejaga suhu saat main game itu tetap aman ya, yaitu Super Computing Q1 chip ya. Jadi ini chip tambahan yang asalnya dari Vivo, tapi digunakan oleh iQOO buat membantu dan maksimalin kinerja SoC utama agar lebih baik. Pastinya dari segi suhu, dia jauh lebih adem jadinya, dan juga kasih fitur-fitur untuk main game seperti game frame interpolasi, yaitu generate FPS dengan mengisi kekosongan gambar per detiknya agar gambar lebih smooth lagi. Terus juga ada game super resolution, ini juga bisa ningkatin hasil gambar yang lebih tajam namun menjaga FPS agar tidak turun karena kepanasan. Terus ada vapor chamber juga untuk menjaga suhunya dengan luas di 10 mm kuadrat. Jadi iQOO ini memang secara overall itu ngejual performance juga cuy ya, selagi punya kapabilitas kamera yang masih oke. Kalau Xiaomi 14 yang paling jelas itu the whole system kameranya itu bener-bener harus flagship. Dari sensor kameranya Live Fusion 900, sensor custom juga buatan Xiaomi, co-engineer dengan Leica juga untuk lensanya dan settingan warnanya pula, dan untuk processing ISP-nya gunain Xiaomi Imaging Engine. Kayak dari awal sampai akhir itu dijaga sama Xiaomi untuk kualitas gambarnya, yang jadinya punya hasil kamera terbaik di antara lainnya. Ditambah spek layar juga yang rata kanan dengan dukungan Dolby Vision yang memungkinkan punya hasil gambar HDR yang di atas rata-rata. Oh iya juga buat pendingin Xiaomi, dia punya vapor chamber bernama Xiaomi Ice Loop ya. Untuk luasannya nggak dijelasin berapa besar, tapi yang pasti nggak gede-gede banget kalau dari ya bentuk handphonenya ini. Ya namanya juga handphone compact kan, mau tambah ini itu kan sulit. Palingan sama teknologi untuk efisiensi baterainya, dia itu ada P2G1 chip juga yang kepakai buat maksimalin saat pengecasan agar nggak ada energi yang hilang gitu. Dan juga bisa ngejaga baterainya biar punya umur baterai yang lebih lama. Plus baru-baru ini HyperOS pun juga bisa diutilize lebih baik lagi untuk ekosistemnya Xiaomi sendiri. Kayak dia udah terintegrate sama tablet terbarunya, jadi seamless yang penggunaan yang lebih menguntungkan kalau lu ada rencana gunain tablet Xiaomi Pad 8s Pro yang baru rilis belum lama ini. Nah kalau ROG Phone 8 ini sih lu dapat full performance, full potensial dari pembaruan chipset 8 Gen 3 ini, tercepat dan terkencang dibanding yang lain. Ini bagus juga buat lu yang ngejar FPS setinggi mungkin, angka benchmarknya juga biar lu pede kalau lu seorang entusias gamer juga. Cuma emang nggak banyak improve di generasinya sekarang selain di kameranya. Tapi ya udahlah ya, at least kameranya sekarang lebih kepakai dibanding dengan generasi sebelumnya. Dan satu lagi yang nggak bisa kita lupakan yaitu fitur gamenya, Air Trigger, dan kemungkinan lu pakai aksesoris gaming ROG itu ya ini sangat-sangat membantu usernya. Bahkan spesialis sendiri untuk gamer Genshin Impact, lu dapat fitur tambahan kayak auto pick up, auto jalan, ini kepake banget. Jadi sebenarnya balik lagi sih, dari ketiga handphone itu kayak udah jelas ya cocok buat siapanya. Kayak sekarang udah jujur aja gitu ya, kayak yang gue sayangkan dari ketiga ini tuh paling si ROG Phone 8 paling minor upgrade-nya. Ya, memang tetap paling ngebut, tetap paling gaming di antara lainnya. Cuma ya, yang biasanya ROG itu paling punya inovasi gila-gilaan, tahun ini kelihatan kayak ngerem banget. Gue ngarepnya dia tuh punya teknologi yang sama kayak iQOO 12 juga gitu. Tapi sebelahnya taruh sebelah chipsetnya gitu ya, yang di tengah, yang kan dia bisa di tengah ya. Dikipasin harusnya bisa ngeboost lagi secara performance yang mungkin harusnya mind blowing tuh hasilnya. Cuma tetap
ya gue rekomendasiin kok. Sama kayak iQOO 12 sama si Xiaomi-nya juga. Sekarang iQOO 12 yang ini nih. Ya ini handphone yang performanya juga sama-sama kencang tapi nggak se-entusias ROG. Dengan style yang casual juga, jadi buat ngerasain style yang lebih simple, yang nggak suka neko-neko, ini cocok. Plus ada periscope juga buat lu dapetin foto jarak jauh juga. Ya ini overall paling balance sih menurut gue dibandingkan dua handphone ini. Nah kenapa bukan Xiaomi 14 gitu yang lebih balance? Ya karena dari beberapa faktor yang membatasi ini gue nilai tuh ya belum bisa masuk lah ke overall balance. Pertama dia ini handphone yang boleh dong gue sebut compact gitu, atau semi compact lah ya, karena nggak kecil banget kayak iPhone mini gitu. Nah nggak semua orang kan suka sama handphone kecil, ada yang kesulitan untuk navigasiinnya. Terus unique selling pointnya pun dia juga jelas di bagian kameranya aja yang udah OP banget, bagus banget sih. Tapi ya soal performance dia paling bawah dibanding yang lain. Bukannya jelek, kebangetan juga sih kalau lu bilang ini lambat handphonenya ya. Jadi kesimpulan akhirnya agak lucu sih kalau dibandingin yang akhirnya jadi jatuhin HP-HP lain di range harga udah segini. Menurut gua nggak ada deal breaker-nya juga, bahkan dari segi permainan harga dan juga RAM storage-nya sih ya udahlah ya. Gua udah cukup jelasin juga soal ini, gua sih kelas-kelas aja. Udah lu pada beli aja. Terakhir, kalau soal permasalahan, Xiaomi 14 embun ya udah jelas mitigasinya harus seperti apa, jadi kayak udah males gue bahas lagi. ROG Phone 8 panas ya sangat-sangat wajar. Ini handphone gaming yang batas suhunya itu ngeri. Kalau iQOO ya dia sih nggak ada masalah ya. Masalahnya bisa nggak sih masukin handphone bagus lainnya gitu ya? Ya ada di Kit 9 sih. Jadi satu lagi sih sama ROG, kalau bisa nih diimprove untuk settingan game Mobile Legend gitu ya, dinaikin gitu. Handphone gaming gua 60 fps, kacau ya. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari 3 handphone ini. Intinya nggak ada pemenangnya. Pemenangnya adalah lu yang bisa beli handphone ini. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone flagship yang perlu dibandingin. Dan jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar. Sama video ini kayak udah panjang banget ya, nggak biasanya kita bikin video ini. Dan ini videonya udah lama banget diproduksi, cuma baru sempat kita syuting sekarang. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita dari Instagram, Twitter, Facebook, dan Discord. Yang semuanya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Capek saya, bye-bye.